Le, Bondan. Ini Le, mau lihat proyek yang di jalan raya itu. Payah Le, kalau nggak dipantau Le. Mantap kali lah ini ya, lancar kali proyek itu ya. Lumayan lah Le. Saking lancarnya, ke gereja pun nggak sempat kali Le. Gak gitu juga Le. Ya udahlah, dulu lah Le ya. Oke lah ya, oke. Pak, oh Pak, Apa itu baru? aku disuruh bayar uang sekolah besok Pak, biar bisa ujian aku besok Pak. Harus baru. Harus lah Pak, namanya uang sekolah Pak. Ya pula ya. Berapa rupanya bayarannya baru? Biasa Pak, 150.000. Iya ya. Tapi sekarang belum ada duit bapak. Coba tanya mama. Tadi udah kutanya, kata mama nggak ada Pak. Ya pula ya. Nanti lah bapak cari ya baru. Betul dah Pak. Ya udahlah. Pikirin dulu bapak ya. Pak. Lah, kenapa lah ini? Datang-datang mukanya nggak enak ditengok. Biasa lah Le. Masalah hepeng ini. Tuduh poin aja le. Kalau itu nggak bisa kubantu, aku pun nggak punya. Aku pun tahunya lah nggak punya. Yo, kok agak menyakitkan kata-kata le ini. Perasaan Lai ajanya itu. Tapi aku heran nengok Lai. Kayaknya hidup Lai tenang-tenang aja. Mengalir aja seperti kuning-kuning di sungai itu. Apanya maksud le itu? Positif atau negatif kata-kata le itu? Positif ya Lai. Maksudku kayak gini Lai. Lai kan nggak pernah ke gereja. Ladang pun tidak ada. Rumah pun macam ada dan tiada. Kayak aku Lai. Rumah ada. Ladang juga ada. Ke gereja pun rajin. Tapi ada aja masalah keuangan ini Lai. Tergantung ini semua itu le. Maksudnya apa itu Lai? Susah dijelaskan itu le. Cuma orang yang tertentu aja yang tahu itu. Banyak kali pun cerita Lai. Halo rakyat jelata. Apa cerita kita ini? Rakyat jelata ya. Bersih aja ku tengok, bikin malu aja kita ini. Duduk di warung tak bersih ku tengok. Udah, pesan. Apa mulai? Usah repot-repot Lai. Udahlah, pesan aja Le. Kopi aja pun boleh Lai. Oke, Le, apa mulai? Smoothie saja le. Yang Le pinggir restoran ini. Ya udah, samakan aja kayak le ini. Oke. Woi, para warung, sediakan dulu kopi 3 sama hidangan paling spesial di warung ini ya. Lancar kali kayaknya kerjaan itu ya Lai. Aman aja lah Le. Lagi jatuh semalam, saya kupon gas. Main kayak gitu ya Lai. Nggak takut Lai ketangkap. Ya enggak lah Le. Banyak kenal kita polisi. Kalau ketangkap keluarnya. Ikut lagi kerjaanku. Nggak lah Lai. Nggak berani aku. Takut aku marah Tuhan. Wah, zaman sekarang gak zaman lah takut-takutan. Kalau nggak kayak gini Lai. Ku pinjamlah dulu uang Lai. Untuk bayar uang sekolah anakku Lai. Bisa Lai. Cerita tentang anak kita. Ketega aku jadinya. Berapa mulai? 150.000 aja Lai. Nah, gak usah balikan. Kalau Lai baru pikiran, jumpain nanti aku. Serius ini Lai. Serius Le. Ya Lai, siap. Nih Le, pesen kalian Le. Ini apa paling enak di warung ini Le? Banyak kali ceritamu le. Kau kira aja ini restoran le. Cuma, gas juga ya.
Udah ada duitnya, Pak. Langsung banyak duit ya. Ini tadi ada bapak pinjam. Nah, gini kan enak, Pak. Nggak dimarahi guruku lagi aku. Terima kasih ya, Pak. Pak, oh Pak. Apa itu, Mak? Beras kita habis loh Pak. Belum juga aku masak. Masih adanya duitmu Pak? Nggak ada pula, Mak. Putaran sawit kita pun lusa pula. Kayak mana ini ya? Kalau gitu, aku cobalah dulu ngutang ke DPRD ya Pak. Mudah-mudahan dikasih. Cobalah, Mak. Daripada nggak makan kita. Kalau gitu, pergi dulu aku ya Pak. Kayak mana lah ini ya? Gak mungkin bisa gini-gini terus hidup kami. Selalu yang ngutang-ngutang. Apa aku ikut aja sama Lai Harde itu? Siapa tahu memang bisa dapat tambahan dari sana. Kalau jelasnya, kenapa enggak ya kan? Jumpailah dia besok ini Pak. Iya Baru. Aku berangkat sekolah dulu ya, Mak. Hati-hati di jalannya Baru. Yang bandel sekolahnya. Ya, Mak. Pergi, Pak ya. Iya Bro, hati-hati ya. Ya, Pak. Pak, aku pergi juga ya Pak. Soalnya tadi aku diajak Mak Butet ngambil jagung dadangnya. Iya Mak, iya. Aku pun keluar bentar ya. Mana tahu ada job nanti. Ya udahlah kalau gitu ya Pak. Aku duluan ya Pak. Ya Mak, iya. Le. Apa itu Le? Ajaklah aku kerjaan layang semalam. Akhirnya baru pikiran juga lah ya. Oke lah. Ayo, Saru cepat tangan dari sini. Udah bisa nih, Le. Udah sepi kali pun. Langsung aja lah. Udah, tunggu. Jadi kayak mana, Le? Jadi gini Le, target kita cuma 2 tempat. Saatnya kebun, sama saatnya sekolah. Kau gue sepuluh sawit cipulan itu ya, Le? Kalau mau gila Le, jangan lah menanggung. Jadi kayak mana caranya kita mainkan sawit itu? Gini Le, kalau saatnya kebun, cuma sekali seminggu. Itu pun di hari Jumat malam. Nah, sawitnya sepolan 2 kali seminggu. Nah, itu pun dari Selasa malam sama Minggu malam. Wih, gue hafal lah waktu-waktunya ya. Nanti tidak terbiasa lagi nih. Jadi kapan kita mulai, Le? Kebetulan ini hari Selasa. Nanti malam kita gas. Oke? Jadi apa aja aku bawa, Le? Jumpa di saja kita. Nanti perlengkapan aku yang bawa. Tenang aja. Wih, terbaik kali, Le, ini. Datang aku nanti malam, Le. Oke lah. Ayo, sampai kita dari sini. Nanti dikira ulang kita nanti nggak apa-apa. Yuk. Mak, Mak. Aku pergi dulu ya. Mau kemana ya kau malam-malam gini? Ada sedikit urusan. Kayaknya agak subuh pulang. Kunci aja pintu ya. Langsung pergi, aneh. Ayo, Le, kita gaskin sekarang. Ayo. Kita gas yuk. Pakai besar gue. Pakai Le. Pakai lah. Le, kayak mana, Le? Itu umpan sini. Kali pun. Ikat. Dah, yuk, berangkat kita yuk. Cabut. Yuk.
Yuk, 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 yuk. Ayo. Tenang, tenang. Slow kau, slow. Oke, yuk. Ini ada mata. Mana? Dekat saja. Kasih, kasih. Oke. Yuk, yuk. Tunggu. Aku tangkap. Kau bisa sampai situ. Jatuhin nanti kau. Salah. Kali pun dah. Ambil. Jangan kau pakai tangan, pakai tusuk kau. Apa ya kali pun. Cepat. Ada hantu. Yang udah, gak usah pedulikan itu. Lama-lama kebiasaan nanti kau. Selalu aja. Nah, kita dulu, Le. Tegal perutku. Jangan tinggalkan aku. Nah. Kali. Mbak. Ada pula putih-putih. Mampus, tinggalkan ini. Tinggalkan juga awak ya. Emang penakut. Betul juga yang bilangnya. Mantap juga malam ini ya. Iya, Le. Berhasil juga kita ya. Mantap, cair. Wah, mantap, Le. Yo. Pak, bangun Pak. Ayo kita ke gereja. Udah lama kita nggak ke gereja loh Pak. Repot kali pun. Malas aku ke gereja. Kau ya Pak. Kenapa lah kau tiba-tiba berubah gini? Nggak mau lagi kau ke gereja. Nanti Tuhan marah loh Pak. Nggak ada itu semua. Mau ke gereja, mau enggak dari situ aku dapat uang. Kau ya Pak. Aku heran lihat kau. Semenjak kau sering keluar malam, kau banyak berubah. Entah apa yang kau kerjakan di luar sana. Yang penting aku kan bawa duit. Itu untuk siapa? Untuk kalian juga. Kalian yang ngerasain itu semua. Tapi kan Udahlah. Bikin aja ke gereja. Aku malas. Iya nang, iya mang. Selamat hari Minggu Pak Ben. Pak Ben, sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan. Bisa Pak? Oh bisa nang. Kenapa rupanya nang? Gini Pak Ben, saya heran lihat Pak Mona. Semenjak dia sering keluar malam, nggak mau lagi dia ajak ke gereja. Emangnya memang terakhir ini memang jarang saya lihat Amang itu. Emangnya pekerjaan Amang itu keluar malam ngapain ya nang? Itulah Pak Pendeta yang saya herankan. Tapi Pak Ben, setiap dia pulang, dia selalu bawa uang. Entah dari mana uangnya. Iya pula ya nang ya. Kalau begitu gini nang, coba Inang pelan-pelan bicarakan sama Amang itu. Tapi dengan syarat, Inang harus sabar menghadapi Amang itu. Nanti kalau saya jumpa dengan Amang itu, saya coba bantu Inang membicarakannya juga dengan Amang itu. Wih, kalau gitu, makasih banyak ya Pak Pendeta. Kalau gitu saya pulang duluan ya Pak Pendeta. Iya nang. Hati-hati ya nang. Iya Mang. Mau kemana ya kau Pak? Biasa, kerja. Kerja apa lah kau malam-malam gini?
Gak perlu kau tahu itu. Yang penting ku kasih uang banyak samamu. Aku mulai curiga lihat kau. Entah kerja apa malam-malam. Banyak kali pertanyaanmu. Diam aja kau di rumah. Mak, aku berangkat sekolah dulu ya, Mak. Iya, Bro. Hati-hati jalannya, Bro. Ya, Mak. Pak Mona, Pak Mona. Oh, kenapa itu besan? Itu bapaknya Mona. Kenapa bapaknya Mona? Tadi malam dia. Nggak jelas nggak besanin ngomong. Kenapa rupanya bapak Mona? Udahlah, datang aja dulu ke kantor desa. Lagi di sana dia. Ayolah kalau gitu, nggak jelas besanin ngomong. Halo Pak, kenapanya kau ini Pak? Kenapa ini Pak Kades? Begini Bu, tadi malam mereka ini tertangkap sedang mencuri sawit Bapak Polan. Dan ketika ditanya, ini bukan pertama kalinya mencuri. Ininya rupanya kerjamu Pak, selalu keluar malam itu. Siapa yang ngajari kau Pak? Siapa Pak? Siapa? Maafkan aku ya, Mak. Sebenarnya, aku diajak Lai ini. Katanya kalau ketangkap, banyak kenalannya polisi. Rupanya membel juga dia. Sekarang kau bilang kayak gitu. Aku dapat tanya ke buji aku. Apa maksudmu? Kalau dari awal nggak membual kau, nggak ikut aku kayak gini. Udah jangan ribut. Sekarang yang terpenting, kita cari jalan keluar masalah ini. Pak Polan, tolonglah Pak. Maafkan suamiku Pak. Lepaskan dia Pak. Tolonglah Pak. Mana bisa minta maaf gitu aja, Bu? Ibu tahu, udah berapa puluh juta saya rugi gara-gara orang ini. Setiap kali anggota saya manen, selalu ada laporan kalau sawit saya sudah dipuja sama orang ini. Apa kalian pikir itu saya gak kalian? Pak Kades, saya selaku warga di desa ini menuntut keadilan. Saya mohon agar Bapak menegakkan hukum di desa ini. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekarang, maka saya akan melapor ke polisi. Ya udah begini aja. Selaku saya kepala desa di kampung ini, bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan secara kekeluargaan saja, jangan sampai ke kepolisian. Bagaimana Pak Polan? Ya udahlah Pak Kades, kalau gitu gini aja. Saya minta ganti rugi atas semua sawit yang mereka curi selama ini sebanyak 5 juta satu orang. Setelah itu saya anggap kasus ini selesai. Banyak kali Pak. Nggak bisa kurang Pak. Enggaknya sampai segitu hasil curiannya Pak. Kok tahu kau Mak nggak sampai segitu? Iyalah. Semua uang yang kau kasih nggak pernah aku pakai untuk makan kita. Ku simpannya itu semua. Cuma hanya 3,5 juta. Kok nggak kau bilang nggak kau pakai Mak? Kau kira mau aku makan duit yang nggak tahu dari mana itu? Sadar kau Pak. Maaf ya Mak. Jadi kayak mana lah sisanya itu Mak? Gini loh Pak. Cuma hanya 3,5 juta duit kami Pak. Gimana lah ini Pak? Tolonglah Pak. Ya udahlah Bu. Sekarang kalau Ibu cuma punya uang 3,5 juta, saya terima sekarang. Tapi ingat ya Bu, 1,5 juta lagi sisanya harus Ibu bayarkan 1 minggu lagi ke depan. Setelah Ibu bayarkan itu, maka kasus ini saya anggap sudah selesai. Bagaimana Bu? Iya Pak. Makasih ya Pak. Kalau gitu saya ambil dulu uangnya ya Pak. Eda. Ada apa, Eda? Kenapa nggak Eda tengok suami Eda di kantor desa? Ay, nggak kerjaanku lah itu. Selama ini aja dia nggak pernah ngasih aku uang. Mampus dia itu ditangkap. Nggak pernah kasih uang Kak. Serius Kak? Soalnya dia bilang selalu banyak kebutuhannya di rumah. Ah kan kau tengok lah itu kan. Memang dia selama ini nggak pernah aku ngasih uang sepeser pun. Sanggup dia ngomong seperti itu di luar sana. Mending aku makan mie untuk Pak Makyu nih. Dari mana orang Amanginang ini? Ini Pak Pendeta. Tadi malam Pak Mona tertangkap mencuri sawitnya Pak Polan.
Loh, kok bisa? Kalau begitu, kita ke rumah dulu lah. Kita bicarakan pelan-pelan ini di rumah. Ayo, Mang. Jadi gitu ceritanya Mang Pendeta. Itulah, Mang. Jadikanlah semuanya ini pelajaran. Dan kenapa Amang bisa melakukan ini semua? Dan kenapa akhir-akhir ini Amang jarang ke gereja? Gini, Mang. Kemarin saya sempat iri, Mang. Masalah selalu datang bergantian. Padahal dari dulu rajinnya aku ke gereja. Di sisi lain, orang lain itu jarang ke gereja. Tapi kayak nggak ada masalah, Mang. Mang, terkadang kita berpikir seperti itu. Tetapi yang sebenarnya, kita nggak tahu apa yang mereka rasakan sekarang ini. Amang bisa lah ngomong kayak gitu. Karena Amang kayak nggak ada masalah. Siapa bilang, Mang? Justru saya juga banyak masalah saya. Namanya juga hidup pasti banyak masalah. Tapi Amang bisa ya kayak biasa aja. Itulah, Mang. Kalau saya, masalah saya itu saya hadapi sendiri. Tapi sebaliknya juga saya minta kekuatan, minta petunjuk kepada Tuhan. Supaya Tuhan membantu saya. Kalau tidak, nggak bisa, Mang, saya hadapi masalah saya itu sendiri, Mang. Amang bisa lah ngomong kayak gitu. Karena besar gaji Amang. Mang, itu semua kembali kepada kita. Seberapapun yang kita dapat, kuncinya cuma satu. Disyukurin. Iya ya, Mang. Mulai saat ini, aku akan belajar mensyukuri, Mang. Aku akan kembali ke jalan Tuhan. Dan apapun yang saya dapatkan, pasti saya syukuri, Mang. Ah, gitu, Mang. Tapi, apa Amang sudah minta maaf sama Inang ini? Oh iya. Mak, aku minta maaf ya, Mak. Aku berjanji akan menjadi kepala keluarga yang baik. Iya Pak, aku maafkan. Tapi janji ya Pak, jangan diulangi lagi. Kasihan loh Pak, lihat baru kita itu. Ya, Mak, ya, Mak. Oh alah, di sini rupanya. Aku cari-cari kemana-mana, makanan gak ada di rumah, malah mesra-mesraan di rumah Mang Pendeta. Baru dibilang kasihan baru kita. Rupanya kita yang perlu dikasihani karena baru kita. Ayo pulang, udah lapar ini, aduh. Ayo. Kalau gitu ayolah Mang, kita pulang yuk. Kalau gitu kami pulang dulu ya Mang. Iya, Nang, iya, Nang. Iya, Mang. Ayo, buru. Ayo, Ayo pulang, buru. Ayo, pulang. Ayo. Kau malu udah tua, mesra-mesraan lagi ya, pulang yuk. Woi, bayar utangmu. Udah berapa banyak utangmu di sini? Sabarlah, aku ada masalah di rumah sama orang tuaku. Nanti aku bayar. Makanya ada masalah itu pulang. Jangan membuat aku di sini bangkrut. Ya, halo Pak. Iya Pak. Waduh. Gak bisa lagi saya jaga selain hari Minggu Pak. Gak bisa Pak. Oh ya udah Pak. Saya datang hari Minggu Pak. Aduh. Kapan lagi lah saya gereja ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ucapan syukur aja saya kasih setiap minggu ke gereja. Baru 3,5 juta yang mereka kasih. Padahal saya kan butuh 10 juta untuk biaya operasi istri saya. Gimana ini ya? Sedangkan tabungan saya selama ini sudah habis untuk biaya pengobatan istri saya. Mudah-mudahan saja minggu depan mereka sudah bisa melunasinya semua.